Nggak ada sih bang, tinggal yang abang sampaikan semuanya itu kayak nggak cocok gitu. Yang saya sampaikan nggak cocok, maksudnya gimana bang? Yang kayak yang abang sampaikan kan Abang sholat? sebelumnya, sholat itu ya sholat. Oke, sekarang saya tanya bang, ketika anda begini, kemudian begini, kemudian begini-begini, apa gunanya itu bagi orang lain? Itu kan bang untuk kita, bukan untuk orang lain. Iya, yang saya tanya gunanya bagi orang lain apa? Itu kan bang, itu adalah ibadah kita untuk untuk Tuhan kita gitu. Iya, yang saya tanya Itu kan gunanya bagi orang lain? ya gunanya bagi orang lain nggak ada lah bang. Enggak Itu kan diri kita yang sebentar. Ketika saya bilang sholat itu tidak ada gunanya bagi orang lain, lalu statement saya salahnya di mana? Nah kan kita ketawa sholat. dia kan. Bang, sholat itu kan memang tidak ada gunanya bagi orang lain, betul? Betul. Iya. Oke, sekarang saya tanya, yang dimaksud ibadah dalam agama Islam itu apa? Yang dimaksud ibadah dalam Islam itu ada sholat, berpuasa, itu kan zakat, haji. Itu yang Oke. wajib. Yang berguna di situ, hanya zakat. Betul? Betul nggak? Betul. Oke. Coba sebutkan kegunaan bagi orang lain sholat, apa fungsinya? Manfaatnya bagi orang lain. Itu kan bang ibadah. Buset, dah berat ngomong-ngomong. Pengertian ibadah itu apa sih? Apa pengertian ibadah itu? Kan ibadah itu gimana ya, berserah diri kepada Tuhan kita. Itu kan urusan kita kepada Tuhan kita. Itu kepribadian kita. Contoh kan ada Ini itu. abang ini kebanyakan urusan Tuhan. Anda hanya bilang urusan Tuhan itu ya, gimana kalau kayak gitu kita mau diskusi, Pak? Tapi Anda sholat Aku nggak? ada pertanyaan. Aku sholat bang, insya Allah. Sholat. Waktu sholat berwudu dulu. Ya berwuduk dulu, karena itu adalah syarat sholat bang. Ya, kenapa hidung Anda dibersih-bersihkan gitu pakai air? Ya supaya bersih bang, karena syarat sholat adalah bersih. Ya, tapi sebab musababnya kenapa? Yang membuat itu kotor apa? Ya mungkin kan ada di situ tertinggal kotoran hidung. Ya sunnahnya itu Kotoran hidung dibersihkan. Itu dari bang. mana datang asalnya? Ya bisa. Tanya dokter lah. Kayak gimana ya bang? Itu Bukan, kan kalau kata Muhammad karena setan semalam tidur di situ. Itu bang, sebenarnya setan itu tidur di situ bukan kata Muhammad itu bang. Itu adalah seorang guru mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya itu, seorang guru mengajarkan kepada anak kecil supaya anak kecil itu dapat membersihkan hidungnya. Iya, makanya saya bilang kalian habis dikerjain Muhammad, dibikin Muhammad seperti anak kecil. Baru kan itu kan istiksa. Itu kan memasukkan air ke hidung itu kan bukan rukun apa itu, bukan rukun wudhu, bukan kewajiban untuk berwudhu. Wajib bang, waduh. Beristinsar itu wajib dilakukan. Karena apa? Karena setan semalam tidur di situ. Dari mana abang tahu itu wajib? Dari Padahal di hadis. Al-Quran dibilang hadis, padahal yang kita untuk berwudu itu dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat ayat ke-6. Itu kan famsahu biwujuhikum, membersihkan ke-6. Itu kan famsahu biwujuhikum, membersihkan wajah, biaidikum, dan kedua tangan, biaidikum, wamsahu biru'usikum wa arjuklakum ilal ka'bain, membersihkan sebagian kepala dan kaki. Tidak dibilang di situ instingsa. Itu bang sunnah.
Kalau kita membersihkannya berarti kita itu sunnah bukan kewajiban, Bang. Ya sudah, sekarang kalau dibersihkan hidungnya karena ada setan tidur di situ kan? Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Oh, bukan apa? Itu bukan ajaran memaknai Muhammad, kita. Bang. Muhammad yang ngomong itu di hadis, Bang. Muhammad yang ngomong. Kok bukan ajaran Mana, Muhammad Bang? sih? Hah? Hadisnya mana, Bang? Hadisnya. Kalau ada nanti kutunjukkan gimana? Tunjukkanlah dulu, Bang. Itu hadis itu tunjukkan dulu, Bang. Apakah Iya, itu kalau memang misalnya hadisnya ada, gini, kalau misalnya ada berarti kamu nanti mengakui bahwa Muhammad telah membuat umat Islam seperti anak kecil. Kenapa? Nah, kan nggak mau kau akui. Tadi kau bilang itu adalah karangan-karangan orang tua supaya anaknya membersihkan hidungnya ya. Janji ya. Janji ya, janji. Janji ya, Bang ya. Itu sahih atau enggak? Oh, sohi atau enggak? Ah, ini masalah lari ke masalah sohi atau enggak ini. Hadis itu, Bang, bisa dibuat-buat. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Oh, ada Makanya, hadis Bang, sohi, itu kalau ada hadis belajar doif. Islam itu- Waduh, benar-benar dia ini. Ada hadis sohi, ada hadis doif. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu dan tolong nanti kamu buktikan bahwa hadis ini doif ya. Baik. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya. Nih ya. Oke, kelihatan ini ya, Bang ya. Orang yang bangun tidur agar melakukan istinsar 3 kali. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukinya karena setan bermalam di dalam hidungnya. Betul? Ah, sekarang kau buat dulu pengakuan bahwa Tadi Abang bilang sebelum wudhu, kenapa ini habis tidur? Nah, inilah ribut lagi dia kan. Bang, ingat nggak janjimu tadi? Janjimu apa? Wudhu nyampe, Bang. Janjimu, janji busuk, janjimu, janji palsu. Coba, ayo, tepati janjimu bahwa Muhammad Apa Muhammad? telah membuat umat muslim seperti anak kecil. Tapi Abang bilang tadi itu kan ke wudhu. Ini kan habis apa? Habis bangun tidur. Bedakan dong wudhu sama habis tidur. Bang, ini lo lihat ya. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Tadi Anda bilang kalau ada orang yang bersihkan hidung karena setan bermalam di hidungnya, artinya menurut Anda bahwa itu adalah kerjaan orang tua supaya anaknya bersihkan hidung, betul? Nah, berarti ini adalah kerjaan Muhammad, membuat Muhammad seperti anak kecil, betul? Membuat umat muslim seperti anak kecil, betul? Itu kan perumpamaan. Tadi ada wudhu, Mulai sekarang. Inilah saya bilang kalian ini bisanya cuman ngomong di depan, giliran menepati janji kalian tidak bisa. Itu hadisnya sahih enggak, Bang? Itu hadisnya sahih. Ini hadis sahih. Waduh. Kamu bilang katanya tidak sahih. Sebentar. Ini hadis dikatakan sahih nggak?
Sohih nggak Ya tulisannya? kalau ditulis saja bang bisa itu soheh. Kalau ditulis saja aku pun bisa aku nulis soheh. Oke, coba kamu buktikan Itu bahwa hadis ini sanadnya tidak mana, Bang? sohih. Sanadnya mana? Sanadnya mana? Ini loh dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bang itu periwayat bukan sanad. Waduh, Makanya bang belajar. mulai. Oke, berarti ini palsu hadis ini. Ya saya cari tahu dulu apakah itu palsu atau Nah, tidak. sekarang kamu nggak tahu. Ya, bisa Kamu jadi bilang itu. asli Ya, bisa enggak, jadi. palsu juga enggak. Palsu bukan, sohih bukan. Memang sesungguhnya Islam berada di dalam keraguan-raguan yang nyata. Dan sesungguhnya umat Islam itu adalah umat yang ragu-ragu akan imannya sendiri. Dan sungguh tiada lain mereka itu hanyalah orang-orang yang mengikuti persangkaan belaka. Betul tidak? Kamu saya suruh mengatakan hadis itu sohih, kamu tidak berani mengatakan sohih. Saya suruh katakan hadis itu palsu, juga kamu tidak berani mengatakan palsu. Berarti kamu berada dalam kebimbangan yang nyata. Aduh bang, bukan saya bilang itu soheh atau palsu, saya belum menelusuri hadisnya. Saya belum cari tahu hadisnya. Makanya abang belum tahu mana hadis doib, mana hadis sohih, sudah ngambil hadis saja. Makanya Luar bang kalau biasa belajar mereka ini teman-teman Islam ya. itu kan dikit-dikit Tadi dulu. suruh nunjuk hadisnya, giliran ditunjukin saya belum tahu. Ya sudahlah, saya sarankan kamu untuk belajar dulu Islam sebelum kamu betul-betul bisa berdiskusi dengan baik. Karena kamu banyak sekali tidak mengetahui tentang apa itu agama Islam. Saya sudah tahu bang, tinggal abang yang mempersulit. Tahu mempersulit. Luar biasa dia ini teman-teman. Oke lah, intinya saya mau pesan kepada kamu begini ya, Abdul Siregar. Kristen itu mengajarkan berbakti, beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati. Sementara Islam itu mengajarkan ritualisme belaka. Makanya dalam agama Islam itu yang penting sholat. Mau kamu maling, mau kamu berzina, asal sholat. Dari mana abang tahu itu? Oke, Kami sekarang juga saya ada tanya. larangannya. Baik, sekarang saya tanya. Menurut Muhammad nih, mana lebih berdosa, meninggalkan sholat atau berzina? Kayak gimana ya? Menurut Nabi Muhammad. Kalau Ya. ngapain dikerjakan keduanya bang? Itu kan larangan. Iya, yang saya tanya mana yang dosa, lebih baik berzina atau meninggalkan sholat? Ngapain berzina sama yang Loh, meninggalkan sholat? enggak, gini loh. Pertanyaan saya, mana yang lebih layak? Yang maksudnya yang lebih parah. Mana lebih baik meninggalkan sholat atau berzina? Kalau apa ya bang? Kalau meninggal berzina. Oh iya, makanya lebih baik berzina kan daripada meninggalkan sholat kan? Kan. Nah, gimana sih? Saya akan tunjukkan ya. Memang luar biasa mereka ini teman. Apakah lebih baik berzina daripada meninggalkan sholat? Ya, naik. Saya akan tunjukkan ya. Kamu tidak percaya. Saya tunjukkan hadisnya nih. Nih. Luar biasa dia teman-teman ya. Dia tidak tahu ajaran agamanya sendiri. Nih, sebentar. Aduh, mana malah background. Oke, bentar. Nih. Oke, saya tunjuk lagi nih. Kelihatan ya? Nah, nih. Nah, dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar daripada dosa berzina, betul? Betul? Betul tidak? Iya. Di sini Tapi abang tahu dikatakan nggak itu? gimana? Abang tahu nggak itu sholat itu bisa diganti? Bukan, kita fokus dulu. Lebih baik berzina atau meninggalkan sholat?
Lebih baik berzina atau meninggalkan sholat? Apa yang dikerjakan dua-duanya? Berat ini, kamu tidak tahu yang saya maksudkan. Ini yang saya maksudkan, bahwa dalam agama Islam itu sholat itu adalah begitu penting tiang agama, betul? Betul. Iya. Sekalipun kamu tidak tahu nih, saya bacakan ya. Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang, berzina, mencuri, dan berminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapat kehinaan dunia akhirat. Makanya di dalam agama Islam itu, Bang, sholat itu adalah sesuatu yang sangat teramat, sangat penting. Sekalipun umat Ya, Islam tidak ada yang tahu kenapa sholat itu begitu. Sholat itu begitu penting. Karena udah abang bilang tadi tiang agama. Kalau sholat itu begitu penting tiang agama, ini apa? Arti begini apa? Ya itu takbir, bang. Iya, apa artinya? Ya takbir ya untuk menyembah Allah lah. Iya, kenapa tangannya begini? Kalau secara abang kalau menyembah kayak gimana? Pasti angkat tangan dulu kan? Menyembah. Kan udah dibilang kami tidak tukang tunggang tungging. Kami itu tidak tunggang tungging seperti kalian. Terus kenapa tangannya begini? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di perut. Coba, yang ada yang di sini, ada yang di sini. Coba, kamu kalau sholat di dada sini atau di perut? Kalau itu tidak ada larangan, bang. Pokoknya Oke, kenapa begini gitu. tangannya? Kenapa kayak gitu tangannya? Ya itu memang itu aturannya, harus kayak gitu tangannya, bang. Iya, kenapa kok begitu? Kok aturannya Memang begitu kayak gitu gimana? aturannya. Kalau gitu kan lebih terasa hormat. Kalau secara dilihat lalu duduk itu kan terhormat. Daripada tangannya itu di belakang, lebih baik lagi tuh hormat dia. Alasan saja, dalilnya nggak ada. Terus kenapa? Tangannya harus begini-begini? Apa kayak gitu, mana ada kayak gitu, bang? Udah, kau tidur di bawah sana. Di bawah sana, di bawah. Aduh, gimana mau diajak diskusi kayak gitu?